menjadi kiai sebelum dilantik menjadi kiai. Jadi beliau sebagai tokoh spiritual selama di MAPK Jember. Kalau Pak Agus ini pengusaha. Teringat ya masalah. Jadi beliau sudah jadi pengusaha, barangnya itu di pojok, dan sering saya utang. Tapi saya catat dia sudah bayar. Yang belum bayar ngalah. Beliau ini pendekar juga, pendekar tapak suci. Saya dulu tapak suci juga, tapi kalau mau bertarung saya tidak tinggal diam, tinggal lari. Beliau sebagai pengamat politik ya, selain sebagai dosen di Unisa ya, jadi bisa dilihat di YouTube beliau, pengamat politik sudah melanglang buana ke mana-mana. Kalau saya sendiri dulu pemain sepak bola. Nah, jadi beliau berdua kalah sama saya. Karena kalau mendekati saya tendang kakinya, bukan bolanya yang saya tendang. Selamat datang di tempat saya yang sederhana ini. Ini tempat yang sengaja saya persiapkan untuk membantu teman-teman mahasiswa menjadi penulis. Jadi saya ini fokus kepada penulisan karya ilmiah. Ini nanti saya kasih hadiah ke Pak Yai ke pondok. Ini terus beberapa itu pondoknya nggak bayar ya? Nggak bayar. Dibaca sendiri tapi. Ya. Jadi istri beliau kawan saya, dosen di UIN Ponorogo juga, cuman tidak bisa hadir pada hari ini ya. Jadi selamat datang di, saya tidak menamai pesantren, saya menamai ma'had. Kan ma'had bahasa Arab, kalau pesantren kan bahasa Indonesia. Nah, karena itu tidak disebut kiai saya, kan bukan pesantren. Jadi saya asli Sumeneb, tapi keluarga saya itu dari Muncar, dari Wongsorejo, dari mana itu Celuring, ya Celuring, Benculuk dari Benculuk. Tunjuk itu kemarin juga. Celuring juga ya. Ya, jadi keluarga saya bertebaran di Banyuwangi. Karena itu maka saya melihat tidak ada bedanya dengan saya ini. Wajah-wajahnya itu kan sama-sama wajah Banyuwangi semua. Karena itu maka anggap kalian kesini bukan datang tetapi silaturahmi ke keluarga Banyuwangi. Nah, karena itu ya mohon dinikmati apa adanya ya. Memang kita saya baru ingat tadi pagi kalau Pak Yai Misbah mau ke sini. Ya. Terus dicarikan apa kayak gini, pecel gini saya. Memang mulai dulu sering makan pecel saya. Karena itu biar Kiai Misbah ingat dengan masa lalu, saya kasih pecel. Tadi saya lirik waktu makan pecel beliau ini, kayak dulu masih, kayak 3 jari. Jadi beliau ini tokoh spiritual di MAPK. Begitu keluar dari cerita masa lalu ya, nanti motivatornya dari beliau. Begitu keluar dari MAPK, yang nganggur itu saya dengan 3 orang. Saya, Kiai Misbah, terus Hasim Hasbullah. Sekarang beliau di Malaysia. Nganggur. Saya jadi security di rumahnya guru-guru. Terus Kiai Misbah langsung ke Bondowoso.
ngajar di pesantren Al-Irsyad Bondowoso yang keras-keras. Jadi kalau ngajar ada satu orang di kelas, kita itu masih mencari siswa yang lain di kamar. Kita cari ke kamar, begitu kembali ke kelas, yang di kelas sudah tidak ada. Ya, jadi parah pokoknya. Ya. Makanya Islam datang di Arab itu betul karena orang Arab itu orangnya keras-keras. Saya melanglang buana ke Surabaya, kerja di Home Industri Surabaya, terus ke Malang, ke Saujajar, sementara Kiai Misbah menjadi persiapan menjadi kiai di Asumbia Kencong, masih persiapan. Berapa tahun? 8 tahun. Iya. Di Asumbia Kencong itu beliau 8 tahun. Saya kuliah di Jember, kemudian saya kuliah di Jakarta, di Jogja, dan kemudian terlempar di Kota Riau Ponorogo. Dan saya sangat bersyukur karena bertemu lagi dengan Kiai Misbah. Ini kayaknya dulu hadir pas reunian Mbak ya? Iya. Reuni Pesawis. Oh ya, di Pesawis ya, yang di sini enggak ya? Belum ya? Di ngapel itu ya? Iya, di ngebel itu. Enggak bisa hadir. Enggak bisa hadir karena sibuk beliau mengisi ceramah di mana-mana. Kalau tidak mengisi ceramah di mana-mana ya menceramai istri ya. Saya yakin diceramai terus istri. Kalau saya dulu sering diceramai terus begitu jeda pergi saya. Nah, yang tadi masuk enggak? Sudah masuk ceramah. Jadi satu-satunya, bukan satu-satunya, yang paling serius dengan kitab kuning beliau dulu seangkatan saya. Terus ada lagi Situbondo almarhum ya, Hermawardi ya. Kalau saya dengan beliau ini sebagai, saya pemain sepak bola, Mas Agus ini sebagai pengusaha. Tapi hutang saya sudah saya bayar semua. Kalau lupa ya tolong dimaafkan. Yang pertama, yang kedua, karena perjalanan saya ini sebenarnya perjalanan yang membuat saya ini akhirnya percaya kepada takdir Tuhan. Saya dulu waktu alia, saya aktif di IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Saya aktif di Syiah. Saya aktif di HTI, aktif di LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Yang ini semua itu kalau bicara agama itu sangat rasional. Sangat rasional ya. Setelah saya mengikuti perjalanan yang berliku-liku itu tadi, dari komunitas rasional kepada komunitas rasional yang lain, ternyata Tuhan ini memang sudah di Lauhil Mahfuz itu kayaknya sudah ditentukan kamu ini besok ada di mana. Lulus alia saya jadi security, jadi kerja di Surabaya, kerja di Malang, ngajar di Al-Irsyad bersama Kiai Misbah, itu sama sekali tidak menyurutkan saya untuk belajar agama. Saya dulu pernah menjadi guru privat di ABA, Akademi Bahasa Asing di menuju Gusius itu. Tegal Besar. Saya pernah ngajar bahasa Inggris di ABA, Akademi Bahasa Inggris. Tetapi begitu saya nganggur, bahasa Inggris saya hilang, tidak tahu kemana ya. Tapi bahasa Arab saya tidak pernah hilang, karena saya kemana-mana bawa kitab untuk membaca. Jadi semangat membaca itu tidak pernah berhenti walaupun saya kerja di Surabaya ya. Kerja masang sepatu
hampir 8 bulan saya di Surabaya. Sepatu itu saya yakin di depan tuh ada buatan saya. Ngelem sepatu home industry di Surabaya yang panasnya luar biasa di Surabaya itu ya. Tapi semangat saya tidak pernah surut. Saya setelah dari Surabaya saya ngajar di Al-Irsyad, kemudian saya kuliah di UIJ Jember. UIJ ya, saya masuk 96 keluar 2000. Saya kuliah lagi di STAIN Jember. Ya. Saya kuliah lagi STAIN Jember. Dan daftar pertama hutang ke bank, ini ada saksinya. Ini istri saya satu kelas dengan saya. Jadi orang daftar pertama itu bayar 150, saya minta surat ke wakil rektor 2 agar saya bisa bayar 75.000 ke bank. Ternyata bisa. Dua-duanya saya jalani dengan semangat dan saya tentu tidak pernah berhenti membaca. Ada saksi di sini, istri saya itu. Dan semangat membaca itu sampai sekarang saya tidak pernah surut. Karena itulah maka saya kemudian mendirikan asrama ini. Asrama ini fokusnya adalah budaya membaca dan berkarya, mengarang. Jadi kalau ustadz mau belajar ngarang, menulis buku, di sini tempatnya. Jadi kita ini santri-santri sini selain kajian kitab kuning seperti tafsir, kita juga fokus kepada karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Saya punya beberapa karya ini yang nanti saya ikhlaskan kepada Kiai Misbah. Tapi besok kalau kita dipanggil oleh malaikat mau masuk surga, Kiai Misbah tidak boleh mendahului saya. Saya tagih ke malaikat, loh kan itu kan dulu baca buku saya. Iya. Ini jadi semangat belajar itu tidak boleh berhenti. Sampai sekarang semangat saya belajar, membeli buku belajar itu tidak pernah surut. Ya. Karena apa? Karena kalau saya mumet, kalau saya sakit, solusi saya adalah membaca buku. Kalau Kiai Misbah kan membaca Al-Quran, saya membaca Al-Quran, baca tafsirnya. Tapi kalau saya mumet, saya baca buku. Kalau saya sakit, solusinya membaca buku. Nah, karena itulah maka semangat ini pengen saya tularkan kepada sebagian mahasiswa yang ada di Ponorogo. Dan tempat ini beberapa kali kita mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah. Kira-kira 2 bulan yang lalu ada dari santri An-Mukoya, 1 bis juga 2 hari belajar menulis di sini. Beberapa hari yang lalu mahasiswa S3 Ponorogo, terus mahasiswa S2, mahasiswa dari Ngawi, jadi tempat belajar menulis di sini. Ini saya tahadus bil nikmah atau tahadus bil ilm, saya tidak tahu lah ya. Sekedar untuk memotivasi, barangkali ustadzah bisa memotivasi anak-anak SD, anak-anak MI, anak-anak MTS bercerita bahwa yang masa depan kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Salah satu syaratnya adalah kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kata kunci saya itu hanya itu. Saya dari keluarga buruh tani yang menurut logika masyarakat saya tidak bisa menjadi dosen. Ya tak? Tetapi ternyata Tuhan menentukan lain. Yaitu tadi syaratnya hanya membaca, menulis. Inilah yang kemudian menjadi alasan saya dengan istri, ayo kita buka
semacam pondok pesantren untuk menularkan semangat kita kepada mahasiswa. Dibantu oleh dosen juga, itu dosen Bu Mariatul Kiptian, beliau juga penulis yang menempati wakil pengasuh di sini beliau. Dosen apa nih? Dosen tafsir Mbak ya. Mata kuliah tafsir, ngajar di FEBI tapi mata kuliahnya tafsirnya. Jadi inilah tempat yang alhamdulillah kedatangan Bapak Ibu sekalian, Ustadzah yang dibawa oleh Pak Yai Misbah yang dulu sudah menjadi kiai sebelum menjadi kiai. Saya kira itu ya cerita saja, itu pengalaman ya. Karena yang beliau ini motivator betul kalau sahabat saya yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.